Kalau bisa slideshow nggak apa-apa, yang penting tadi diklik pindah-pindah aja dulu ya. Coba dinaik turunkan coba. Atau di klik slideshow lagi. Sudah terslideshow belum, Bu? Belum. Udah nggak apa-apa, coba. Ya udah, Dinaikkan, naikkan turunkan saya dulu. biasa aja ya, Pak. Nggak di slideshow. Ya. Gak usah slideshow aja deh. Langsung dinaik turunkan saja seperti biasa. Ya. Yang pertama ada pendahuluan. Silakan, lanjut. ACT, Association for Educational Communication and Technology, media pembelajaran adalah suatu sarana yang digunakan untuk memperjelas isi pesan. Dan berdasarkan data dari SDIT Al-Zahiyah, memiliki nilai rata-rata 69 dari 14 siswa di kelas 5. Identifikasi masalahnya yaitu rendahnya kreativitas untuk bercerita dan mengembangkan ide dengan kreatif. Yang kedua, guru kurang kreatif mengembangkan media yang mendorong siswa untuk bercerita. Pembatasan masalahnya yaitu pengembangan media pembelajaran dan peningkatan kemampuan bercerita ini akan berfokus pada pelajaran bahasa Indonesia kelas 5, tema 8, yaitu lingkungan sahabat kita. Selanjutnya ada perumusan masalah, yaitu bagaimana mengembangkan media pembelajaran kreatif berupa dadu cerita atau durita yang dapat membuat siswa belajar bahasa Indonesia dengan senang dan meningkatkan kemampuan berceritanya. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Jadi yang pertama, untuk peneliti mendapatkan pengalaman untuk mengembangkan media pembelajaran, sedangkan untuk siswa dapat meningkatkan kemampuan berceritanya melalui media pembelajaran tersebut, sedangkan untuk guru memperkaya pengetahuan untuk mengembangkan media pembelajaran di kelas. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengembangkan media pembelajaran kreatif durita yang dapat meningkatkan kemampuan bercerita siswa. Selanjutnya ada spesifikasi produk, yaitu berbentuk kubus dengan bahan infraboard yang berukuran 20 cm, memiliki 6 sisi dan 6 gambar yang berbeda yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan, serta dilengkapi dengan buku panduan. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama, kajian teori mengenai media pembelajaran. Jadi media pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Kriteria pengembangannya yaitu analisis kebutuhan siswa, kesesuaian dengan tujuan, bahasa yang mudah dipahami, serta dapat membangkitkan semangat siswa. Yang kedua adalah berpikir kreatif. Jadi berpikir kreatif adalah cara yang dilakukan untuk membebaskan siswa mengemukakan idenya. Macam-macam perilakunya yaitu kelancaran siswa dalam mengemukakan ide, keaslian ide, kepekaan siswa terhadap masalah, serta siswa menjadi lebih mandiri. Yang ketiga ada kemampuan bercerita, yaitu kemampuan menjelaskan sesuatu ke orang lain. Aspek-aspeknya meliputi kemampuan mendengar, kosakata, tata bahasa, dan mengekspresikan diri. Selanjutnya kajian teori mengenai durita. Jadi durita ini adalah kepanjangan dari dadu cerita yang terdiri dari 6 gambar yang berbeda. Tujuannya untuk memudahkan siswa dalam bercerita dan dapat merangsang siswa untuk fokus dan berpikir cepat dalam merangkai sebuah cerita. Kelebihannya yaitu media ini berisi gambar yang menarik dan dapat dirangkai menjadi suatu cerita. Media ini memiliki keunikan bentuk yang dapat meningkatkan rasa ingin tahu, serta media ini dapat membantu siswa dalam bercerita. Kelemahannya, bahan tidak dapat digunakan untuk jangka panjang dan jumlah gambar yang terbatas. Selanjutnya langkah-langkah permainan durita ini yaitu siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang berisi 3-5 orang. Setiap siswa akan melempar dadu untuk mendapatkan gambar yang akan mereka buat ceritanya. Jika ada siswa yang mendapatkan gambar yang sama, maka mereka diperbolehkan untuk melempar dadu kembali. Kelompok akan memulai sesuai gambar yang mereka dapatkan dan melempar dadu. Setiap anggota kelompok akan menyambungkan cerita dari anggota sebelumnya hingga menjadi sebuah cerita, serta kelompok yang ceritanya bagus dan sesuai maka akan diberikan reward. Berikut ini adalah gambar duritanya dan rangkaian duritanya. Kemudian hasil penelitian yang relevan yang pertama dilakukan oleh Mas Puroh dengan judul pengembangan media Dakdusi Dancer atau dadu gambar 2 dimensi dan cermin untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa. Yang kedua dilakukan oleh Namo Filati, yaitu pengembangan media smart dadu untuk mengembangkan kemampuan bahasa khususnya membaca permulaan anak kelompok A. Dan yang ketiga dilakukan oleh Ilma, yaitu dengan judul pengembangan game monopoli bahasa dadu digital berbasis edutainment materi mengomentari persoalan faktual.
Sedangkan penelitian saya berfokus pada pengembangan media pembelajaran kreatif Durita untuk meningkatkan kemampuan bercerita siswa. Berikut ini adalah kerangka berpikirnya. Jadi permasalahan yang ditemui yaitu guru menggunakan sistem pengajaran konvensional, media yang digunakan membosankan, siswa cenderung takut mengemukakan idenya. Jadi berdasarkan masalah tersebut, peneliti mengembangkan sebuah media kreatif yang dapat dijadikan alternatif yaitu Durita. Hipotesisnya yaitu penelitian ini terdapat peningkatan kemampuan bercerita siswa dengan kreatif menggunakan media pembelajaran Durita. Selanjutnya metodologi penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian ini dilakukan di SDIT Al-Zahia yang berlokasi di Jalan Pinang, Pamulang Timur, Tangerang Selatan, Banten. Sekolah tersebut memiliki 6 ruang kelas, 1 ruang guru, 1 ruang kepala sekolah dengan jumlah siswa sebanyak 58 siswa, dan penelitian ini menggunakan kelas 5 dengan total siswa hanya 14 siswa. Selanjutnya ada model pengembangan, jadi peneliti membandingkan 3 teori dari Borg and Gall, 4D, dan AD, dan peneliti memutuskan untuk menggunakan model pengembangan 4D dengan 5 tahapan. Yang pertama ada di define, melakukan observasi dan memilih pengembangan media yang dikembangkan, yaitu Durita. Kemudian design, melakukan perencanaan dan persiapan bahan-bahan yang dibutuhkan. Langkah ketiga yaitu development, melakukan pengembangan media tersebut. Selanjutnya ada uji beda, yaitu melakukan pretest dan post-test secara lisan. Yang terakhir ada dissemination, yaitu memperbanyak media yang disebarluaskan ke kelas-kelas lain. Selanjutnya ada uji coba produk. Yang pertama, uji validitas dilakukan ke ahli media dan ahli materi dengan menggunakan angket skala Likert. Yang kedua, uji validitas dilakukan ke siswa dengan menggunakan angket skala Likert juga. Yang ketiga, diolah menggunakan bantuan software SPSS 25. Kemudian yang keempat, melakukan uji beda, dan hasil tersebut yang akan menentukan pengaruh media Durita terhadap peningkatan kemampuan bercerita siswa. Berikut adalah daftar pertanyaannya, dan sekian dari saya. Saya kembalikan ke penguji Semro. Baik. Zahra ya panggilannya, siapa? Safira, Pak. Safira. Baik, Safira. Ya. Ya, judulnya bagus. Langsung aja tampilkan yang revisi dari Bapak, bisa nggak? Judulnya bagus, ya, keren. Metode penelitiannya juga oke lah, mantap ya. Tinggal ini Safira nanti bisa nggak menghasilkannya nih, bisa cepat nggak selesainya gitu, ya, agar bisa terselesaikan. Baik. Nah, turunkan ke bawah. Oh iya, itunya Duritanya jangan disingkat nanti ya. Kalau di judul ya. Durita itu singkatan dari apa? Dadu, cerita. Ya. Ya. Jadi terus ke rumusan masalah nih. Nah, rumusan masalah coba bacain. Karena kamu pengembangan di situ ada 2 metode ya. Ada kuantitatif dan kualitatif. Jadi rumusan masalah pun ada kombinasi di situ. Ada kualitatif dan kuantitatif. Coba bacain nomor 1. Nggak kedengeran nih suaranya? Kamu masih unmute kan? Coba. Suaranya belum kedengeran nih. Yang pertama, bagaimana hasil sebelum adanya mengembangkan media pembelajaran kreatif berupa dadu cerita yang dapat membuat siswa belajar bahasa Indonesia dengan senang dan meningkatkan kemampuan bercerita kelas 5 SDIT Al-Zahia. Terus? Yang kedua, bagaimana proses pengembangan media pembelajaran kreatif berupa dadu cerita yang dapat membuat siswa belajar bahasa Indonesia dengan senang dan meningkatkan kemampuan bercerita kelas 5 SDIT Al-Zahia. Yang ketiga, apakah ada pengaruh sebelum pengembangan dan sesudah adanya pengembangan media pembelajaran kreatif berupa dadu cerita yang dapat membuat siswa belajar bahasa Indonesia dengan senang dan meningkatkan kemampuan bercerita.
Yang keempat, seberapa besar pengaruh media pembelajaran kreatif berupa dadu cerita terhadap hasil belajar bahasa Indonesia kelas 5 SDIT Al-Zahiyah. Yang kelima, seperti apa hasil model pengembangan media pembelajaran kreatif berupa dadu cerita atau durita yang dapat membuat siswa belajar bahasa Indonesia dengan senang dan meningkatkan kemampuan bercerita kelas 5. Oke, sudah paham Sudah, rumusan Pak. masalahnya ini? Jadi yang pertama adalah apa tadi? Bagaimana? Bapak, Bagaimana? maaf Pak, mohon izin Pak, Iya. saya keluar room, Oh, pindah ke Pak Azmi. oh iya, silakan. Yang sudah selesai ya silakan bisa. Nah, terima langsung. kasih ya Pak. Apakah Ya, saya ya. juga boleh keluar, Oh Pak? iya, siapa tadi yang keluar tadi yang pertama tadi? Ajeng. Ajeng. Ajeng Ya, nih Ajeng. Bapak. Ya, terima kasih ya. Sudah hadir Ya, terima kasih banyak Pak Gunawan. di Assalamualaikum. Sempro Bapak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ajeng silahkan, Meli silahkan. Langsung lanjut. Baik, Pak. Waalaikumsalam Oh iya, Pak, saya warahmatullahi wabarakatuh. izin bertanya, Pak. Boleh. Nama channel YouTube Bapak apa ya? Oh iya, nanti Bapak share ke kalian ya. Iya, Pak, baik. Nama channelnya sih Kuliah Pak Gunawan. Baik, Pak. Terima Nanti kasih. saya Saya akan izin kesana. pindah room, ya, Pak. Silakan. Semoga lancar dan sukses. Amin. Terima kasih, Bapak. Ya, amin. Lanjut, Safira. Iya, Pak. Tadi yang pertama, bagaimana hasil sebelum adanya pengembangan media pembelajaran Ya. kreatif berupa dadu cerita yang dapat membuat siswa belajar bahasa Indonesia dengan senang dan meningkatkan kemampuan berceritanya. Nah, ya, jadi ini sebagai observasi awal ya. Jadi sebelum kamu sebelum kamu meneliti dan menggunakan media ini ya, kamu cek dulu wawancara, terus kemudian ajak ngobrol gitu ya. Pembelajarannya tentang materi apa tadi ini? Bahasa Indonesia, lingkungan tentang- sahabat kita. Ya, tentang materi lingkungan sahabat kita ini kamu tanya dia sudah paham atau tidak gitu ya. Terus nilainya berapa ya. Terus kekurangannya apa ya. Itu nanti jawabannya di situ ya. Rumusan masalah 1 jawabannya itu. Penyebabnya apa, kekurangannya apa, terus hambatannya apa di situ ya. Jadi sebelum kamu kasih treatment itu disitulah harus terjawab rumusan nomor 1. Yang kedua, bagaimana proses pengembangan ya. Nah, proses pengembangan itu kamu buat dulu nih. Habis itu, oh ternyata kekurangan ini, kelemahan ini dan itu, akhirnya dibuatlah proses pengembangan. Nah, proses pengembangan itu adalah seperti yang tadi kamu tampilkan, kamu dari kerangka berpikir model Bojengel itu ya. Itu Ya, satu aja ya, baik. Bojengel saja ya. Ya. Jadi kamu Saya milihnya 4D, Pak. Iya, jadi kalau misalkan di situ ada Adi dan Book Angel ya kan? Nah, Iya, itu cuma buat perbandingan aja, Pak. Tapi yang digunakan tetap satu, siapa? Adi. yang 4D. Oh, 4D. Ya sudah, Iya. yang itunya dihapus. Nanti kalau ini diganti Adi saja, 4D saja. Ya. Oh iya. Jadi Iya, yang Pak. itunya biar tidak membingungkan. Nanti kamu menggunakan metode siapa itu? Soalnya dari gambar ya harus disesuaikan. Ya. Bahwa ini adalah konsep baik, Pak. berpikir pengembangan menurut 4D. Nah, berarti si 4D aja yang ditulisnya di situ. Book Angel dan Adi itu dihapus. Ya. Oh iya, Biar baik, tidak Pak. ada kerancuan. Nah, itu disesuaikan pengembangannya. Nah, setelah dibuat ya konsepnya, kamu ceritakan di situ bahwa tahapannya adalah ini itu gitu kan. Nah, disitulah proses pengembangan, jawaban dari proses pengembangan. Dan hasilnya kamu jangan sebutkan hasilnya di situ. Hasilnya secara singkat saja bahwa telah selesai, begitu saja intinya ya. Dari tahap A definition ya. Define ya. Tahapnya. Define. Iya, define terus desain ya, pengembangan dan lain sebagainya, itu harus kamu ceritakan di situ prosesnya ya, secara detail terkait dengan durita ini. Oke, paham? Paham, Pak. Nah, nomor 3, rumusan masalah apa? Tentang apa?
Yang ketiga, apakah ada pengaruh Nah, sebelum pengembangan dan Nah. sesudah adanya pengembangan? ya, kalau tadi nomor 1 kan itu wawancara, ya. Nomor 1 kan wawancara, cari kelemahan, kekurangan, ya, masalah-masalah apa saja, ya Ya. kan? Di nomor 3 ini kamu harus uji F. Uji F sebelum kamu menggunakan metode ini, kamu uji dulu, ya, dengan kuesioner atau mau angket boleh, ya. Tipenya tipe survei Menggunakan boleh, mau eksperimen angket, boleh, Pak. ya, mau angket juga boleh, survei, ya, tipe survei berarti, ya. Kuantitatifnya itu boleh, ya. Kamu survei ke sana. Jadi sebelum menggunakan dadu ini, durita ini, ya, nilainya berapa F-nya, ya. Terus setelah Baik, Pak. menggunakan ini berapa nilainya, uji F-nya. Nanti kamu bandingkan, ya, uji F di kelas ini sebelum menggunakan media durita dan setelah menggunakan media durita, ya, itu adalah hasilnya seperti ini. Nah, itu terjelaskan, terbandingkan di situ, ya. Oke, jelas? Baik, Paham? Pak. Uji F. Jelas, Pak. Nomor 3 uji F. Nomor 4 uji T, ya. Itu seberapa besar perbandingannya, ya. Nah, itu uji T. T-nya uji T kecil, ya. Uji T ini, ya, boleh kamu di sebelumnya juga sama diuji T juga, ya, sebelum menggunakan media ini. Terus kemudian setelah menggunakan media durita juga diuji T juga, ya. Jadi 2 sama perbandingan juga nanti, ya. Karena ini pengembangan, ya, hampir mirip. Jadi kalau pengembangan itu di atas eksperimen, ya, di atas eksperimen. Jadi bukan kelas yang berbeda tapi kelas yang sama, ya, kelas yang sama, Iya, tapi adalah menggunakannya sebelum menggunakan durita dan setelah menggunakan durita, ya, pengujiannya, ya. Iya, Pak. Nah, terus yang kelima apa? Yang kelima, seperti apa hasil model pengembangan media pembelajaran kreatif durita yang dapat membuat siswa belajar bahasa Indonesia dengan senang dan meningkatkan kemampuan bercerita? Iya. Nah, itu hasilnya. Silahkan nanti kamu ceritakan bahwa ternyata model produknya adalah seperti ini, ya, kamu jabarkan. Kalau misalkan tadi produknya tentang durita, ya, kamu kasih tahu model duritanya ada yang besar, ada yang kecil, misalkan, ya. Terus kemudian durita dibuat dari ini, dari itu, dan lain sebagainya, kamu ceritakan di situ, ya, bahwa keberhasilan dari durita, manfaat dari durita yang kamu buat itu seperti apa saja, ya. Terus pengembangan yang sudah kamu buat dan pembimbing arahkan itu adalah semodel hubungannya dengan yang tidak menggunakan durita itu seperti apa nanti. Kamu perjelas juga, ya. Jadi tentang hasil perbandingan antara yang menggunakan durita dengan yang tidak menggunakan durita, kamu sebutkan di sini hasilnya seperti apa, ya. Bahwa ternyata penggunaan durita itu hasilnya adalah lebih baik, begitu. Intinya nanti ke sana. Lebih baik, lebih tepat, begitu, ya. Oke, sudah jelas? Jelas, Pak. Oke, ya. Anak saya bangun ya. Bentar. Oke, ya. Bisa terdengar jelas suara Bapak? Jelas, Pak. Oke, baik, gitu ya. Jadi paham ya? Iya. Ini di rumusan masalah. Tujuan nanti mengikuti ini ya, untuk mengetahui ini 1 2 3 4 5 ya. Karena kamu Iya, Pak. pengembangan. Jadi rumusan masalahnya paling banyak. Tapi nilainya nanti juga paling gede, ya. Karena R&D ini besar, ya. Terus selanjutnya di bab 2 nanti kamu perbaiki, bab 3 juga sesuaikan, ya. Ya, sesuaikan. Tadinya saya ingin banyak bertanya sama kamu, cuman karena situasinya ini anak saya bangun. Terus kemudian kamu juga harus menghadapi penguji kedua, ya.
Jadi mungkin Pak. next time aja lah ya. Yang penting kamu perbaiki proposal kamu, terutama rumusan masalah, tujuan ya. Terus kasih tahu ke Bu Happy ya. Salam dari saya ya. Bahwa ini Iya, Pak. rumusan masalahnya harus dipecahkan dulu ya, harus dengan 5 pertanyaan ini, karena gabungan dari kuantitatif dan kualitatif maka terjadilah pengembangan ya. Jadi rumusan masalahnya ini sudah terbuat kualitatif nomor 1 ya, nomor 2 itu kualitatif juga sama ya, nomor 3, nomor 4, 5 itu kuantitatif ya. Jadi ini harus terjelaskan ya, kasih tahu ke beliau. Oke, sudah jelas? Baik, Pak. Sudah, Pak. Ya, silakan ditutup. Terima kasih atas kritik, saran, dan pertanyaannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih semuanya ya sudah hadir. Bapak mohon izin lab ya. Izin keluar dulu ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.